2000 tahun mereka tidak punya negara dan tidak punya bait suci. Sebenarnya sama Mose juga. Jadi bagaimana mereka melakukan ritual ibadah mereka karena tidak ada bait suci. Dan berarti mereka tidak bisa korban. Harusnya kan menebus dosa semua kan. Ada domba dan sebagainya. Tapi karena Yerusalem dihancurkan, bait suci dihancurkan, katanya selama ribuan tahun ini diganti dengan doa. Tapi yang luar biasanya, yang keselamatan tersebar kemudian oleh Paulus dibawa. Paulus dulu juga orang Farisi, ya, yang dibawa ke seluruh dunia, ke Eropa. Dalam satu generasi saja, Paulus sudah berdiri di depan Kaisar, sehingga Romawi bisa diinjil. Dan kemudian dari Roma tersebar sampai ke Belanda, menir Belanda yang bawa Injil itu ke Indonesia, sehingga kita semua bisa diselamatkan. Tapi satu hari Tuhan menubuatkan lagi melalui Paulus di Roma pasal 9 bahwa pada akhir zaman orang Yahudi akan dilawat kembali. Akan ada kebangunan rohani yang besar di antara mereka dan mereka akan diselamatkan. Bung Mose tidak ada di dekat kita. Jadi kita juga perlu berdoa untuk orang-orang seperti dia. Satu hari kita yang akan dibukakan untuk kebenaran Kristus. Jadi ya, apa yang Tuhan Yesus tangisi di sini, kehancuran Yerusalem nanti akan diganti dengan Yerusalem baru. Tapi berkatnya adalah yang kecipratan berkatnya kita. Karena mereka menolak kita bangsa-bangsa lain bisa menerima Kristus. Jadi Tuhan begitu. Kita teruskan lagi. Musik? Sudah. Sudah foto. Sudah foto. Teh manis sudah. Ada cabang baru. Teh manis. Indah banget tante. Halo. Taman Getsemani kita sekarang. Om. Halo. Halo. Wah batuk ya. Umurnya 50 tahun. Dan ditanaman oleh Paulus ke-6 di tahun Tanaman dari 5000 tahun. 64. Ya, kira-kira 50 tahun. Ini yang muda. Dan di gereja ini namanya ada 3 nama. Apa aja? Yang pertama Getsemani, terletak di Getsemani di tempat yang Tuhan Yesus. Kita udah sampai di gereja Getsemani. Estamos, sí, gracias. Ya. Gereja apa sekarang? Gereja Getsemani Opung. Oh, Getsemani. Ya. Jadi dari sini kemana lagi? Nanti kita mau kelatapan, kita mau masuk ke dalam gereja. Kita mau masuk ke dalam gereja. Penetapannya masih jauh lagi. Jangan mencar-mencar ya. Kalau ada apa-apa stop di sini. Ini gereja Getsemani kan? Getsemani gereja kan? Gereja apa nih Pak? Getsemani. Di sini gereja apa? Gereja Getsemani ya. Ya. Buka topi Pak. Buka topi naik. Kita masuk. Buka topi. Gereja buka topi. Baca ke gelap. Enggak, laki-laki aja. Kemudian enggak apa. Ini gereja Getsemani. Jadi nggak boleh berisik katanya. Itu mereka pada ngapain Pak ya? Doa. Itu apa sih itu? Batu. Batu apa? Batu tempat Yesus berdoa. Oh, itu batu ini batunya. Yesus untuk berdoa. Ada cerita ya di sini. Ini adalah tempat batu Tuhan Yesus yang berdoa. Ada di belakang makanya banyak sekali turis yang kesini. Now we are in Bethlehem. Bethlehem, Palestina side border. Ya. So all these Near. Marian groups
coming in. And this is Mrs. Devina. 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 So Devina, come here, Devina. Okay, just talk something about the Bethlehem, please. Why no, you talk. Okay, you see, now this is the street we're going up to Bethlehem. It's about Nativity 100 meters, something like that. 100 meter more or 200 meter more we are going up. 300. Oh, 300 meter more. Ya, Okay, let's go. sekarang kita sudah di Nativity Church, kemana tempat gereja Tuhan Yesus lahir. Cukup jauh, 3 meter. Scusi Giorgio, scusa. Let's take a photo here and then we go inside. Kita mau foto. This is Gua. This is Ini gereja namanya Nativity. Ini Pak Yongki. So today the door, as you can see, is a small one. Let's go. Let's go. Watch your heads, okay? As you go in, watch your heads, please. Udah masuk, ini pintunya pendek banget. Pendek. Ya. Remove your hats. Oh iya, oke. Yang pakai topi cowok buka. Oh boleh. Ini tempat kelahiran Tuhan Yesus. Kita sudah masuk sekarang. Please come to the line. Indonesia. First, the stones in the mosaics are very small. Yang pertama mosaiknya itu pecahannya kecil-kecil. And you only see they are very colorful, a lot of colors. Dan juga sangat berwarna-warni. And you can see only geometrical shapes or plants. Dan semuanya bentuk-bentuknya bersifat geometris untuk And gambar-gambar this is tanaman. to show that the early Christians in the 4th century were still holding on Jewish traditions, and in the second commandment, don't make yourself any image. That's Yeah. why you don't see any images. Ini berarti sampai abad kedua orang-orang Kristen kebanyakan masih orang Yahudi yang masih juga menghormati salah satu dari hukum 10 perintah Allah. Yang kedua, jangan membuat gambar-gambar yaitu So, if you imagine that this first church was a square one, 26 by 26, and the ground looked like that, you can imagine how much work it took to do. ya, bayangkan panjang 40 meter, lebar 26 meter, kotak seperti ini. Berapa lama yang dibutuhkan waktu untuk masukin mosaik ini satu persatu. Okay, so you can take photos and we move a little bit to the side, please. Jadi kita boleh ambil foto, kemudian bagian Ini musik asli. sebenarnya ada 11 malaikat di antara jendela. Malakat, they are up to Semua malaikat itu dalam gambar mengarah kepada sesuatu. Okay, and in the middle you can see a tree. This is the tree of life. Padangnya sekarang. Yang di tengah itu adalah gambar Ini gereja apa ini tadi? Kelahiran Yesus. Kelahiran This star was put there in the year 1775. ya, nanti kita bisa melihat ada bintang seperti yang di foto nanti yang harus kita terima nanti. Kita tersebut dibuat oleh Ya apa tadi? Ya apa tadi? Opung say hi. Halo gitu dong. Halo. Halo. Capek? Ya. Halo Opung, halo. 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 Cuma gini. Kamu nih. Halo. The height of the columns, you can see two beautiful scenes. Foto
So to the left is Jesus after the resurrection. Is telling Thomas. Okay, and today it is closed because they prepare for the midnight mass. Sekarang tutup karena mereka menyiapkan. It's embarrassing Ya, terus dia mencucukkan jarinya di sumber lubang. Terus Yesus berkata, berbahagialah, ya, engkau melihat kemudian percaya. Kan berbahagia orang ya, tidak melihat tapi percaya. Itulah saudara dan saya. Dan di 1 Petrus juga disebutkan 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terlihat. Kita belum pernah lihat Yesus. Tinggalnya di sini, jauh dari kita, hidupnya masa yang 10 tahun yang lalu. Kita belum pernah lihat dia. Tapi kita sudah percaya. Karena Roh Kudus sudah buka hati kita. Dan hari ini kita bisa menghargai keselamatan itu. Kita percaya kepada Yesus yang sudah bangkit. Di buku kita punya kitab suci dikatakan Yesus tidak pernah disalib dan tidak pernah dibunuh. Dengan pernyataan itu, satu ayat itu saja di kitab mereka mengiadarkan fondasi pada iman kita. Jika kita selalu berdiri di sini, ya, diberi anugerah oleh Tuhan bisa ada di sini. Kita melihat visualisasinya, tetapi yang lebih penting pewahyuannya masuk dalam hati kita. Kita percaya pada Tuhan Yesus. Dia seperti katakan tadi, satu-satunya orang dalam sejarah yang pernah mengklaim dirinya mati dan bangkit oleh kuasanya sendiri. Kalau dia sempat mengatakan demikian, ada 3 kemungkinan. Pertama, dia seorang pembohong. Yang kedua, dia orang gila. Atau kemungkinan ketiga, dia benar-benar Tuhan. Kita percaya dia adalah Tuhan yang sudah memberikan kita. Dengan sorak-sorak kemudian bagi Tuhan. Kita akan mengambil. Ini semua yang di belakang kura-kura. Via de la Rosa. Kita lagi jalan menuju ke kota. Sekarang kita lagi dalam Via de la Rosa, Jalan Salib. Kaludi sama mamanya serasi sekali, anak dan ibu. Haleluya. Tante Rustini, say hi. Hai. Oh, Tante, hi. Ya, inilah suasana di Via de la Rosa. Ya, kota kecil di dalam Via de la Rosa. Kota kecil dari Bethesda. Sorry, Bethesda, bukan Bethesda. Bethesda. Sampai sini aja. Ya, grup. Udah di sini kan. This is a military of Yerusalem. Akhirnya Yesus jatuh di sini. Inilah tempat Tuhan Yesus jatuh kedua kali. Satu mikul salib. Ya, jatuh di sini. Bisa kita bayangkan zaman sekarang sudah bagus. Sekarang bagus. Sekarang sudah bagus. Dulu jelek sekali. Kasih. Kita bisa bayangkan pengorbanan Tuhan kita saat mereka memikul salib. Ini saat jauh bawah. Perjalanan kita masih kurang lebih 2 kilo lagi. Oke. Halo Mr. Jimmy. Halo Angel.